Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita tetap bersyukur bahwa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, ayo sama kita berdoa. Untuk itu, kepada anak kami, Gus Replina, untuk memimpin doanya. Kepada anak kami, dipersilakan ya. Semua siap. Baca doa, mulai. Selesai. Nah, Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Coba absen satu-satu. Gus Replina, Hadir, Pak. Mary Indahyanti, Nova Amrawati, Hadir, Pak. Astriyanti, Hadir, Pak. Fatmawati. Hadir, Pak. Nah, coba sebelum kita belajar juga, coba rapikan pakaiannya supaya kita nyaman untuk belajar. Rapikan pakaian, yang bajunya belum masuk dimasukkan ya. Ya, Pak. Terus tasnya juga, buku sama tas dirapikan supaya kita jangan terganggu belajarnya ya. Nah, udah siap. Nah, kita baru merayakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Dari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Yang keberapa, ayo? Yang berapa? 77. Ya, sekarang kita bersama-sama bernyanyi Hari Kemerdekaan ya. 1, 2, 3. Hari kemerdekaan merdeka dan bangsa, hadirnya bangsa Indonesia, Merdeka, kali merdeka tetap merdeka. selama generasi dan lumada Kita pertahankan Indonesia yang Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada hari ini kita belajar tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima. Kita belajar muatan pembelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mengamati PPT. Dari PPT tersebut, kita dapat memilih aturan dan tata tertib yang sesuai dan berlaku di sekolah yang tepat. Yang kedua,
Juga kita mengamati PPT, kita dapat menentukan kegiatan yang sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan juga kita nanti dapat membuat aturan atau tata tertib di tempat wisata maupun di sekolah. Nah, anak-anak, di sini kan kita akan belajar tentang tata tertib. Ada yang tahu apa itu tata tertib? Ayo. Aturan, Pak. Pak. Oh, nah di sini. Coba Bu Astri, anak kami Astri, coba baca apa itu tata tertib. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar mendapat sanksi atau hukuman, Pak. Ya. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapat sanksi atau hukuman. Ya. Mendapat hukuman. Nah, di sini ada tata tertib di tempat wisata. Coba baca anak kami Fatmawati. Iya, Pak. Tertib di tempat wisata. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak melakukan tindakan asusila. 3. Tidak merusak fasilitas yang ada. 4. Tidak sembarangan memotret. 5. Tidak mencuri barang yang ada di tempat wisata. 6. Menjaga ketenangan dan membuat gaduh. Sudah, Pak. Ya, makasih. Bukan lo. Ya. Oke, mantap. Nah, tata tertib di tempat wisata itu ada beberapa. Dia pun berbeda-beda, tergantung tempat wisatanya. Ini salah satu contohnya. Yang pertama, membuang sampah pada Tempatnya. Yang kedua, tidak melakukan tindakan asusila. Ya. Yang ketiga, tidak merusak. Apa yang tidak boleh dirusak? Fasilitas yang ada. Nah, di tempat wisata itu ada fasilitas yang kita rusak. Ya. Namanya tempat wisata itu biar terjaga, tetap indah, jadi jangan dirusak ya. Yang keempat, tidak sembarang memotret. Ada tempat wisata yang boleh diambil gambarnya dan ada yang tidak boleh. Mungkin ada yang dilarang, yang nggak boleh dipotret. Yang kelima, tidak mencuri barang yang ada di tempat wisata. Ayo, kenapa tidak boleh mencuri? Siapa yang tahu? Berdosa, Pak. Iya, mantap. Berdosa. Nah, kenapa lagi selain berdosa? Ada yang tahu? Dapat hukuman, Pak. Dapat hukuman karena barang yang bukan milik kita tidak boleh ngambil. Kalau kita ngambil namanya apa? Ya, mantap. Yang keenam, menjaga ketenangan dan tidak membuat gaduh. Ada yang bisa menjelaskan apa itu membuat gaduh? Bikin keonaran. Bikin keonaran atau bikin ribut Keributan, Pak. atau Buat bikin keributan. kekacauan. Nah, ya, mantap. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, tadi tempat wisata, sekarang di sekolah. Tata tertib di sekolah. Ini apa ini? Ayo, siapa yang bisa baca? Tiga kali kelas. Nah, di sekolah harus berbaris di depan kelas. Kenapa harus berbaris di depan kelas?
kita dapat latihan baris berbaris. Yang kedua, sehingga kita dapat menghormati ibu dan bapak guru supaya masuknya secara teratur masuk ke kelas. Ini aturan yang pertama. Yang kedua, Masuk kelas tepat waktu. iya, masuk kelas tepat waktu. Anak, bapak, semuanya masih ada yang terlambat masuk sekolah? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Jadi semuanya udah tepat waktu ya. Yang selanjutnya ini apa? Ayo. Upacara bendera. Nah, dari gambar ini pernah melaksanakannya? Pernah, Pak. Ah, apakah di sekolah kita aja atau di sekolah lain ada juga? Berarti ini termasuk aturan melaksanakan upacara bendera. Kita upacara bendera ini wajib atau tidak? Wajib. Ayo, siapa yang tahu kapan kita melaksanakan upacara bendera? Hari Senin, Pak. Hari Senin. Hari Senin. Ya, mantap. Nih, selanjutnya apa ini? Kerjakan tugas. Nah, pernahkah kalian mendapatkan tugas? Nah, dari siapa? Dari Bapak. tugasnya di mana saja? Di rumah. Kalau di rumah dinamakan pekerjaan rumah. Lanjut. Nih, gambar apa ini? Nah, ini ada gambar ibu guru. Ya, ibu guru ini untuk memberikan tugas. Mengerjakan tugas itu penting atau tidak? Ya, sangat penting. Kalau kita sebagai pelajar harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Nah, ini gambar apa? Ayo, jangan ketawa ya. Gambar apa ini? Pakai seragam. Nah, ini menggambarkan seragam ya. Kita di sekolah harus seragam nggak? Iya, Pak. Ya. Warnanya beda, Pak, dengan seragam sekolah. Ya. Seragam sekolah kami beda warnanya. Iya, beda. Kalau sekolah dasar warnanya warna apa? Merah putih. Merah putih. Iya, mantap. Karena kenapa Bapak bikin warna hitam? Ayo. Nggak tahu. Supaya kita berpikir. Berarti ada salah satu anak Bapak yang bisa memberi tanggapan. Kenapa itu warna hitam, Pak? Sedangkan warna kita warna merah. Berarti berpikir tadi kenapa beda Kawan-kawan ya? pakai jilbab semua, Pak, yang perempuan. Iya. Nah, makasih udah mau meluruskan Bapak ya. Jadi kalian berpikir udah tingkat tidak berpikir biasa saja. Berarti ada ini sengaja ya, sengaja dibuat bukan Bapak nggak tahu sengaja dibuat kesalahan supaya ada tanggapan ya. Selanjutnya apa ini? Nah, di sekolah kita siapa yang menjaga lingkungan? Ya, selain kita sebagai murid siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Siapa lagi? Kepala sekolah. Nah, semua itu dinamakan apa? Warga sekolah.
adakah dalam aturan ini di sekolah kalian? Ada Pak. Nah, ini pentingkah? Penting. Penting. Nah, coba kalian bayangkan kalau tidak buang sampah di tempatnya, apa yang terjadi? Berserakan Pak. Apakah masih bentuk sekolah kita? Tidak, sudah seperti tempat pembuangan sampah. Nah, jadi kita harus buang sampah pada tempatnya. Nih, membersihkan kelas ketika piket. Pernah menjadi petugas piket? Karena apa aja pekerjaan tugas piket? Penyapu. Nyapu lantai, ngepel, Menyiram nyapu papan tulis, Pak. ya, menyiram bunga dan yang lainnya. Nah, coba perhatikan ini tata tertib tadi di sekolah. Coba ini Bapak tes dulu. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, coba Bapak tes dulu. Di sini ada beberapa aturan. Ini ada yang pertama, tidak merusak fasilitas yang ada. Siapa yang tahu ini aturan yang pada sekolah atau wisata? Wisata. Coba tanya anak kami Astri. Nomor 2, tidak sembarangan memotret. Tadi termasuk aturan yang mana? Tempat wisata, Pak. Tempat wisata. Mantap. Selanjutnya ada yang ketiga. Coba anak kami Gus Replina. Surat izin siswa. Surat izin siswa yang dibuat tanpa pengetahuan orang tua wali murid yang bersangkutan yang di sekolah. Aturan di sekolah. Selanjutnya Fatmawati yang tidak mencuri barang yang ada di tempat. Ini udah jelas di mana ini? Yo. Secara bersamaan. Ayo yang selanjutnya. Menjaga Tempat di tempat wisata. Iya, tempat wisata. Yang nomor selanjutnya. Aturan Di sekolah. Pak. Sekolah. Nah, di sini kita nggak selesaikan sampai selesai. Ini ada beberapa yang udah diaduk aturannya. Terus di sini ada tugas. Sebelum ada tugas KPD-nya, Bapak akan membagikan kelompok. Ya, terdiri dari beberapa kelompok. Nah, di sini nanti ada aturannya. Nah, Bapak bagikan dulu kelompoknya. Nanti ada 4 kelompok ya. Ada kelompok Mary Indah Yanti, ada kelompok Gus Replina, terus ada kelompok Fatmawati sama kelompok Astrianti. Nah, nanti yang anak kami Nova Ambarwati nanti gabung aja dengan kelompok yang lain ya. Anak kami Nova. Ya. Nah, di sini ada aturannya dalam mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok, kita harus melakukan sesuatu, harus melakukan berdoa. Terus nanti ada isi nama kelompoknya, nama kelompok, terus nama-nama yang ada dalam kelompok. Terus kalian perhatikan PPT, nanti Bapak tampilkan PPT-nya yang ini. Nanti Bapak tampilkan ini, kalian berdiskusi untuk
mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, kerjakanlah secara mandiri dan teliti. Ya, jangan asal-asalan dan jangan bermain. Dan yang terakhir, apabila ada hal yang kurang dipahami, boleh tanyakan kepada Bapak ya. Ya, nah ini Bapak bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan ini ya. Dengar? Iya. Nanti dari tata tertib yang Bapak tampilkan nanti di sini kalian pilih mana yang masuk tempat wisata dan mana tata tertib yang di sekolah. Nah, Bapak tampilkan, kerjakan ya. Nah, silakan kalian kerja kelompok. Duduk di masing-masing kelompok, dikerjakan. Yang udah Bapak bagikan tadi ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham. Ada yang kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya? Pak, kalau jawabannya 2 boleh enggak, Pak? Boleh, tapi kalau sesuainya sama. Contohnya, kalau membuang sampah pada tempatnya, kadang di tempat wisata ada, di sekolah pun ada, boleh. Nah, itu Pak, kalau membuang sampah pada tempatnya, di tempat wisata bisa, Ya, di sekolah bisa. Boleh Pak ya? boleh. Kalau ada yang sama, boleh. Ya Pak. Mungkin ada yang lain, kelompok yang lain ada yang bertanyakan. Ya. Nah, 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 kalau udah, coba Bapak panggil satu-satu untuk Bapak cek apakah sudah benar atau masih salah. Bisa dibacakan ke depan ya. Beberapa kelompok. Coba dari kelompok dari Gus Replina, kelompok Gus Replina. Coba bacakan aja aturan yang ada di tempat wisata. Aturan yang ada di tempat wisata. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak melakukan tindakan asusila yang ada. Kemudian tidak sembarangan memotong di tempat wisata dan menjaga ketenangan. Dan tidak Udah? dapat Iya, mantap. Selanjutnya dari kelompok Mary Indayanti, coba yang aturan yang ada di sekolah. Ya Pak, tata tertib yang ada di sekolah. 1. Sebelum belajar dimulai, siswa harus berada di sekolah. 2. Bagi siswa yang
diharapkan untuk membuat surat keterangan yang diketahui oleh orang tua atau murid yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, selanjutnya siswa harus berperilaku sopan terhadap kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, tamu, dan teman sendiri. Untuk siswa yang dalam sebulan sekali hadir tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil. Yang membuat akan diisi alfa pada hari itu. Siswa surat izin yang dibuat tanpa sepengetahuan orang tua atau wali murid yang bersangkutan dianggap tidak sah. Siswa yang memiliki keterangan lebih kurang 24 hari dalam setahun tanpa memperhatikan nilai lapor akan dinyatakan tidak naik kelas. Dan siswa harus melaksanakan 6K: kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Itu Pak. Iya, mantap. Nah, itulah tampilan dari kelompok yang telah menyelesaikan mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kumpulkan semua hasil kerjanya. Nah, setelah kalian dikumpulkan, ayo kita bersama-sama menentukan aturan yang ada di tempat wisata. Ayo sama-sama ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang. Yang kedua, tidak melakukan tindakan asusila. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas yang ada. Yang keempat, tidak sembarangan memotret. Yang kelima, tidak mencuri barang yang ada di tempat wisata. Yang keenam, menjaga ketenangan dan tidak membuat gaduh. Sedangkan yang pada tata tertib yang ada di sekolah, yang pertama, 10 menit sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah berada di sekolah. Bagi siswa yang terlambat lebih kurang 10 menit diminta untuk melapor kepada guru piket. Siswa harus berpakaian seragam lengkap, bersih dan rapi, serta mengenakan kaos kaki. Siswa yang berhalangan hadir diharapkan untuk membuat surat keterangan yang diketahui oleh orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Yang selanjutnya, siswa harus berperilaku sopan dan santun terhadap kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, tamu, dan teman sendiri. Siswa yang dalam sebulan sudah 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, yang tuannya akan dipanggil ke sekolah, orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Siswa yang membolos, daftar hadirnya akan diisi alfa pada hari itu. Surat izin siswa yang dibuat tanpa sepengetahuan orang tua wali murid yang bersangkutan dianggap tidak sah. Siswa yang memiliki keterangan alfa lebih dari 24 hari dalam setahun tanpa memperhatikan nilai rapor akan dinyatakan tidak naik kelas. Dan yang terakhir, siswa harus melaksanakan 6K: kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan, dan kerindangan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sudah paham anak-anak Bapak? Bapak. Nanti kalau kita ke tempat wisata ikutin aturan ya. Nah, terus kita di sekolah juga ikutin aturan ya. Nah, tugas di rumah. Ini kan dalam pembelajaran kita hari ini pembelajaran aturan yang ada di sekolah dan di tempat wisata. Pekerjaan di rumah
adalah kita membuat aturan yang ada di tempat ibadah. Dibuat dan dicari sendiri ya, apa aja aturannya ya. Nanti dikumpulkan pembelajaran selanjutnya. Nah, karena pembelajaran kita udah selesai, kita pas waktu mau pulang, jadi diminta kepada anak kami, Bu Seplina, ayo kita berdoa untuk menyiapkan diri untuk pulang. Ayo kepada anak kami, Bu Seplina. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti mau pulang, bagi yang lewati jalan besar, jalanlah di sebelah kiri ya, jangan nyebrang sembarangan ya.